Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Megasari, SPD MSc selaku dosen Matematika Keuangan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Rabbi sadari wasili amri wahlul muqaddatam misani yafqahul qouli. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kepada Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami akan membahas tentang pembiayaan masyarakat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Andi Pusrianti, sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan ada saudara Muhammad Rizaldi sebagai pemateri kedua, dan ada saudari Rismawati sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, baiklah. Bagian A, pembiayaan masyarakat. Pembiayaan masyarakat adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisab yang telah disetujui dalam akad. Oke, itulah tadi pembahasan yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Rizaldi. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat musyarakah. Nah, yang pertama itu rukun dari musyarakah harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa. Nah, yang pertama itu pelaku akad atau para mitra usaha. Nah, yang kedua itu objek akad, yaitu modal atau mal, kerja atau darabah. Nah, yang ketiga itu sikhar, yaitu ijab dan kabul. Dan yang keempat itu nisbah keuntungan atau bagi hasil. Nah, adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah menurut Hanafiyah dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk musyarakah, baik dengan harta maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat 2 syarat. Yang pertama, yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Nah, yang kedua itu yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian. Keuntungan harus jelas dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya. Nah, yang kedua itu sesuatu yang berkaitan dengan musyarakah mal atau harta. Dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran atau nukud seperti junai, rial, dan rupiah. Nah, yang kedua itu yang dijadikan modal atau harta pokok ada ketika akad musyarakah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Nah, yang ketiga itu sesuatu yang berkaitan dengan syariat mufawadah. Disyaratkan yang pertama, modal atau pokok harta dalam syirkah mufawadah harus sama. Yang kedua, bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Dan yang ketiga, bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syurka umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Nah, menurut Imam Malikiyah, syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balik, dan pintar. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syirka yang sah hukumnya hanyalah syirka inan, sedangkan syirka yang lainnya batal. Selanjutnya, jenis-jenis musyarakah. Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi 2 jenis, yakni musyarakah kepemilikan atau syirka al-amlak dan musyarakah akad atau syirka akad. Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh 2 orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan 2 orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Oke, itulah tadi pembahasan kedua. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu
yaitu tentang bagi hasil yang dimana akan dibawakan oleh Saudari Rismawati. Kepada Saudari saya persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Saudari Risaldi, yaitu yang bagian kelima mengenai bagi hasil musyarakah. Ada dua cara untuk pembagian hasil musyarakah, antara lain yang pertama itu bagi laba atau profit sharing. Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapat tersebut. Yang kedua itu ada pendapatan atau revenue sharing, di mana revenue sharing itu merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu bagi laba atau profit sharing, di mana rumusnya yaitu bagi hasil sama dengan saldo rata-rata dibagi saldo rata-rata DPKA dikali nisbah dikali pendapatan penghasilan dikali jumlah hari pendapatan dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan. Dimana di sini kita mengambil contoh, nasabah akan membuka rekening tabungan pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan saldo rata-rata yaitu 1 juta. Nisbah yang diberikan kepada bank itu 50%, bagian dari jumlah pendapatan yang bagikan dana pihak ketiga tabungan. Pendapatan pada bulan Agustus sebesar 15 juta dan saldo rata-rata tabungan 100 juta. Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah. Jadi ditanyakan yaitu bagi hasil, di mana diketahui di sini saldo rata-rata tabungan itu ada 1 juta, saldo rata-rata DPK tabungan 100 juta, nisbah bagi hasilnya 50% untuk nasabah. Pendapatan yang dibagikan DPK yaitu 15 juta. Tanggal mulai tabungannya itu ada 13 Agustus dan jumlah bulan hari Agustus itu ada 31 hari. Jadi masukkan rumus yang tadi, di mana bagi hasil sama dengan saldo rata-rata, di mana saldo rata-ratanya yaitu 1 juta dibagi dengan saldo rata-rata DPK yaitu 100 juta, berarti 1 juta per 100 juta dikali dengan nisbahnya, di mana diketahui nisbahnya sama dengan 50% per 100 yaitu menjadi 0,5 dikali dengan pendapatan penghasilan, di mana pendapatan penghasilannya itu 15 juta dikali dengan jumlah hari pendapatan yaitu 19 dan jumlah hari dalam satu bulan, di mana hari dalam satu bulan itu pada bulan Agustus itu ada 31 hari. Jadi hasilnya yaitu 45.967.74 rupiah. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu pendapatan atau revenue sharing, di mana rumusnya yaitu sama seperti yang tadi, tapi di sini dia menggunakan saldo deposito. Bagi hasil sama dengan saldo deposito per saldo rata-rata deposit dikali nisbah dikali pendapatan yang dihasilkan dikali jumlah hari pendapatan per jumlah hari dalam satu bulan. Contohnya itu nasabah membuka rekening deposito pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan saldo 250 juta dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan adalah 62% bagian dan pendapatan bank pada bulan Agustus sebesar 65 juta dan saldo rata-rata DPK deposito yaitu 5 miliar. Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah, diketahui saldo rata-rata deposito itu 250 ribu, ini 250 juta. Saldo rata-rata DPK deposito itu ada 5 miliar. Nisbah bagi hasilnya itu 62% bagi nasabah. Pendapatan yang dibagikan untuk DPK deposito itu ada 65 juta. Tanggal mulai deposit itu 1 Agustus, jumlah hari bulan Agustus itu 31 hari. Jadi masukkan rumus yang tadi, di mana bagi hasil sama dengan saldo deposit. Saldo deposit itu diketahui 250 juta per saldo rata-rata deposit yaitu 5 miliar dikali 62% per 100 yaitu 0,62 dikali 65 juta dikali 31 dibagi dengan 31, di mana 31 ini yaitu jumlah hari dalam bulan Agustus. Jadi hasilnya yaitu 2.015.000. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kami.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.